Pemirsa, pasca Prabowo Subianto memutuskan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya. Pertanyaan kini tertuju pada bagaimana sikap PDI Perjuangan saat ini. Karena PDI Perjuangan sampai saat ini belum memutuskan status Gibran. Apakah Gibran keluar dari partai PDI Perjuangan atau akan memecat Gibran sebagai kader partainya? Apakah dengan belum memecat Gibran, PDIP saat ini tengah memainkan politik playing victim? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi. Iya, Prof. Karim, sampai saat ini kan kita belum mendengar komentar langsung dari Gibran ini terkait dengan pinangan dari Prabowo Subianto untuk menjadi bacawa presnya Prabowo begitu. Prof. Karim, Anda melihat saat ini situasinya seperti apa, Prof? Ya, saya tidak menunggu pernyataan resmi dari Gibran ya, karena sejauh yang saya amati, Gibran belum pernah bicara serius, belum pernah bicara clear, jelas, belum pernah memberikan sesuatu yang bisa menjadi panduan gitu ya. Apalagi dia sudah ditempatkan sebagai tokoh publik yang akan menjadi imam kalau terpilih imamnya rakyat. Tapi sampai hari ini saya belum melihat kejelasan pikiran, kejernihan kata-kata, keseriusan sikapnya gitu ya. Dia masih bicara seperti apa yang dia mau. Kemudian yang kedua, kita juga belum pernah melihat dan mendengar bagaimana sikap resmi PDIP, dan akhir-akhir ini PDIP irit bicara soal ini. Nah, apakah ini dugaan Metro TV sebagai playing victim atau jangan-jangan toleransi untuk melihat peluang gitu ya, karena bisa saja misalnya terinspirasi oleh sikap Golkar dulu ya ketika membiarkan Yusuf Kala memilih jalan yang berbeda. Tapi terlepas dari itu semua, saya mengapresiasi gitu ya kedewasaan PDIP dalam hal menyeleksi pemimpinnya, yang bukan hanya menekankan pada aspek ideologis, pengalaman dan yang lain. Tetapi yang pasti lagi ini adalah internal masalah PDIP sebenarnya. Jadi kita dudukan ini masalah internal PDIP yang hanya karena melibatkan orang-orang yang memiliki kemenonjolan peran sosial politik di masyarakat, maka masalah ini seakan-akan besar, masalah ini seakan-akan masalah yang lebih luas. Tapi sekali lagi ini masalah internal PDIP yang bisa jadi juga ditemukan di partai lain. Dan saya sangat kritikal soal ini. Mengapa? Karena saya adalah orang yang mengajarkan berpartai adalah soal preferensi nilai. Berpartai adalah soal pilihan nilai. Jadi berpartai jangan seperti buah melon. Luarnya hijau, merahnya, dalamnya merah. Atau luarnya hijau, dalamnya kuning. Itu bukan sikap politisi yang baik, bukan sikap berpartai yang taat pada definisi yang diberikan olehnya. Jadi menurut saya persoalan kuncinya adalah ini benar-benar merupakan praktek contoh partire porosis atau pengeromposan nilai-nilai kepartean. Mengapa saya bilang begitu? Sekali lagi, berpartai adalah pilihan berdasarkan preferensi nilai tentang masyarakat dan negara yang dicita-citakan. Jadi jangan sampai berpartai itu sesuka hati mau-maunya. Hari ini A, besok B. Jadi kawin cerai dalam partai politik itu sangat tidak baik bagi pembangunan partai politik, bagi pembangunan sistem politik. Oleh karena itu maka pembiaran atas sikap ini itu merupakan contoh yang buruk. Dan tidak ada dosa terbesar dalam politik selain dosa pembiaran. Jadi dalam perspektif saya tidak ingin melihat bagaimana hubungan dua tokoh ini secara personal, tetapi sebagai hubungan kepartaian, ini adalah sebuah hal yang harus diakhiri, tidak boleh menular, selama kita masih menginginkan kita punya partai politik yang sehat, demokrasi yang kuat, sebab suka atau tidak suka, partai politik itu adalah nadi saraf-sarafnya demokrasi. Ya, jadi kalau syaratnya sudah terputus, demokrasi kita akan loyo, atau paling tidak demokrasi kita akan semu. Karena itu maka dalam pandangannya serius sebenarnya ini bisa juga dibilang sebagai sebuah gejala democide, tindakan yang seakan-akan demokratis padahal sejatinya membunuh nilai demokrasi. Betul bahwa setiap orang punya pilihan. Betul bahwa tidak bisa kita melarang orang untuk menentukan pilihannya. Tetapi ketika dia masuk dalam partai politik, pilihannya, aspirasinya dibingkai oleh nilai-nilai yang menjiwai partai politik itu. Iya, Jadi beda, Prof. dibedakan antara orang yang berpartai dengan orang yang tidak berpartai. Kalau orang yang tidak berpartai,
pilihannya hanya dibingkai oleh nilai moral norma yang bersifat umum. Tapi seseorang yang menjadi kader partai, apalagi pengurus partai, apalagi yang dijadikan hidup dan matinya oleh partai, selain dinilai oleh nilai yang berlaku secara umum, dia juga akan dinilai oleh etika, oleh fatsun politik. Dan sekali dia merobohkan fatsun politik, maka sesungguhnya secara politis itu sudah merobohkan demokrasi, merobohkan kepercayaan publik, dan melumpuhkan ikatan-ikatan emosional kewarganegaraan yang demokratis. Jangan lupa ketika pemerintahan bertransformasi ya sejarahnya dari monarki ke republik, maka yang berubah adalah dari hak turun-temurun berkuasa menjadi kesetaraan. Nilai kesetaraan ini harus dipegang. Yang kedua, apa dasar ikatan republik? Dasar ikatan republik yang membedakannya dengan monarki. Jika monarki, dasar ikatannya itu adalah kehormatan, kehormatan raja, kehormatan penguasa, maka dalam republik nilai yang harus dijunjung dan pengikat antara warga dan negaranya adalah kebajikan kewargaan. Nah, nilai kebajikan kewargaan ini harus dipelihara dan dipertontonkan oleh siapapun. Karena rakyat dalam Republik, rakyat Indonesia ini sesungguhnya adalah raja. Semua kita adalah raja tanpa mahkota. Jadi menurut saya ini lebih dalam ya persoalannya. Bukan persoalan 2 orang, bukan persoalan 3 orang, tapi ini persoalan substantif tentang bagaimana cara kita menata partai politik yang beradab, yang bermoral, yang modern, dan mengabdikannya untuk perkembangan demokrasi yang sehat gitu. Jadi menurut saya concernnya seperti itu. Jadi terlepas PDIP mau marah atau tidak, itu tidak penting. Itu yang melakukan penyimpangannya juga merasa berdosa atau tidak, itu juga tidak penting. Kan itu masalah personal. Tapi yang menjadi masalah bagi bangsa kita adalah bagaimana kita membangun partai politik yang sehat demi demokrasi yang kuat. Dan ciri partai politik yang sehat itu dibangun di atas preferensi nilai ideologis. Preferensi itu artinya pilihan yang mengandung keberpihakan. Jadi ketika saya masuk partai A, itu tandanya saya menolak menjadi bagian dari partai B. Sebab PAT itu adalah bagian. Itu sebenarnya masalah utama dari kisruh ini sebenarnya. Selain masalah yang lain-lain yang tentu saja menarik juga dibahas. Tetapi kalau soal relasi kepartaian seperti itu perspektifnya. Baik, tapi kan Prof. Karim sampai sekarang ini kan PDI Perjuangan belum ada sikap tegas ya kepada Gibran. Beda tindakan ketika Budiman Sujatmiko waktu itu kan mendukung Prabowo langsung dipecat begitu kan. Nah, Gibran ini kan menjadi cawapresnya Prabowo, tapi belum ada tindakan dari PDI Perjuangan. Sebenarnya mengapa ada perbedaan tindakan? Apakah kekuatan di belakang Gibran ini masih sangat kuat memegang PDI Perjuangan atau seperti apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik ya. Karena meskipun tadi dinyatakan biarlah masyarakat menilai, kita akan hadapi pemilu dengan gembira, kita hormati pilihan orang. Tetapi kan publik disuguhi oleh parameter. Parameter sikap PDIP terhadap kader yang membelot, bahkan sekedar ngobrol bertemu dengan calon presiden lain, ini bukan hanya ngobrol, tapi ini mendampingi gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang saya katakan tadi, ini masalah internal PDIP, bagaimana dia akan menegakkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menegakkan etika kepartaiannya, menegakkan aturan kepartaiannya. Sebab saya yakin aturannya sama. Karena itu ketika perlakuan berbeda, itu akan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Apakah memang sengaja membiarkan dulu seperti yang dibilang Metro tadi, playing victim, atau jangan-jangan ya biarkan dulu kita cari misalnya berkahnya segala macam gitu ya. Tetapi saya termasuk orang yang tidak setuju dengan sikap diambangkan begini. Mengapa begitu? Saya bukan mendorong-dorong untuk PDIP agar marah, tetapi saya melihat PDIP sebagai partai, PDIP sebagai partai, dan sikap saya akan sama terhadap partai manapun. Dan saya mengendorse partai manapun untuk menegakkan aturan kepartaian agar apa? Agar demokrasi internal partai tumbuh, partai menjadi sesuatu yang kuat di atas nilai preferensi politiknya, dan partai menjadi alat untuk membimbing segala pikiran ke jalan yang benar, sebagaimana diceritakan di dalam kisah Republik di awal-awal pendirian Republik. Jadi kesimpulannya, saya ingin gitu ya, saya ingin ada preferensi sikap dari PDIP terhadap kasus ini.
sebab partai adalah preferensi ideologis. Betul gitu ya, kalau orang sudah menunjukkan ketidakloyalan, artinya dia sudah memilih sikap yang berbeda. Dan secara politik, secara teori politik, ketika seseorang memiliki preferensi nilai yang berbeda dan menolak nilai dasar yang menghidupinya, sesungguhnya dia sudah memutuskan keluar sesungguhnya gitu ya. Kalau kita taat asas pada mana yang diberikan terhadap partai politik sebagai sekumpulan orang-orang yang berhimpun atas nama preferensi tentang nilai masyarakat yang dicita-citakan. Jadi ketika orang sudah menolak nilai-nilai dasar, pilihan yang muncul dari preferensi nilai ini, sesungguhnya dia sudah memutuskan keluar sesungguhnya. Tetapi kan dalam kondisi Indonesia, itu selalu ada kata-kata yang menyertai tindakan itu. Demi pendidikan politik, demi bagusnya bangunan politik, di bawah nalar publik yang sehat begitu. Oke, Prof. Karim, kita tahu salah satu tugas partai adalah melakukan pendidikan politik, Prof. Anda melihat seperti apa saat ini pendidikan yang diberikan oleh PDIP, khususnya soal politik? Tadi Anda mengatakan menuju pemilu 2024 ini kan terjadi korosi politik begitu ya, korosi partai politik. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Tadi saya bilang partire porosis gitu ya. Partire porosis itu pengeroposan nilai-nilai politik. Apa nilai-nilai politik? Politik itu tegak kalau ada preferensi nilai. Keberpihakan tentang nilai-nilai, dan keberpihakan nilai-nilai ini kan preferensi politik inilah atau political platform inilah yang kemudian mewujud ke dalam pilihan dengan siapa partai itu akan berkoalisi. Sikap partai politik atas sebuah kebijakan, posisi yang diambil partai di dalam pemerintahan gitu ya, dan pernyataan resmi partai politik. Nah, itu sebenarnya yang menjadi sumber materi pendidikan politik, sosialisasi politik, sekaligus juga alat untuk membangun kesadaran politik. Oleh karena itu maka jangan sampai masyarakat dibiarkan harus meraba-raba. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Prahmen ini apa sih gitu ya. Itu kurang baik ya, meskipun masyarakat punya penilaian sendiri, masyarakat punya perspektif sendiri. Tetapi kejelasan pendirian itu menjadi amat penting, karena itu akan menjadi materi pendidikan politik yang jelas, tegas, apakah itu harus diulang dalam periode berikutnya atau harus dihindari, sekaligus juga itu akan menjadi alat untuk mengevaluasi ikatan emosional warga dengan partai politik gitu ya. Jadi itu akan berguna gitu ya, akan berguna bagi PDIP, bagi partai yang lain begitu ya. Sebab apa? Sebab hubungan kepartaian itu jangan sampai didasarkan pada pemeok gitu kan. Tidak ada yang abadi dalam politik selain kawan gitu kan. Itu kurang baik gitu. Saya kurang setuju. Dalam politik tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang abadi ada kepentingan. Masa kita akan membiarkan partai politik sebagai ajang berlombanya dewa-dewa kepentingan? Itu tidak bisa dibantah. Tetapi jangan lupa bahwa partai politik adalah organisasi modern, tempat di mana dewa-dewa kepentingan itu diatur di atas dasar patsun, di atas dasar etika gitu loh. Boleh aja orang menangis, boleh. Yang tidak boleh itu berdarah-darah gitu ya. Betul itu. Tetapi jauh di itu semua, partai politik sebenarnya adalah soal pilihan nilai. Dan pilihan nilai ini harus kita sebarkan. Sebab kita ingin hubungan emosional antara warga, saya, Anda, siapapun dengan partai politik, itu hubungan yang bukan semata-mata emosional, suka atau tidak suka, tapi hubungan yang dibangun oleh persetujuan atas nilai-nilai dan langkah-langkah perjuangan yang dilakukannya. Sebab hanya dengan begitu, maka kita akan melihat preferensi, maka kita lihat perbedaan. Saya mengkritik partai politik berkali-kali sesungguhnya. Partai politik Indonesia itu hanya 2 atau 3 lah dengan nama yang berbeda-beda. Mengapa? Karena kalau kita lihat filogeni politiknya, sejarah politiknya sama. Apa bedanya Gerindra dengan Golkar, dengan Nasdem? Sama-sama pecahan Golkar kok. PDIP dengan partai lain, sama. Nah, itulah sebabnya maka kita tidak pernah melihat perbedaan yang tegas sikap partai politik. Nah, jadi mengapa saya ngomong begitu bersemangat, impersonal, karena saya ingin melihat partai politik yang sehat, yang waras, yang benar-benar dibangun di atas preferensi nilai politik tentang masyarakat yang dicita-citakan, sehingga demokrasi kita menjadi kuat,
menjadi rasional gitu ya. Dan itu semua jangan lupa kecerdasan, kebodohan itu menular gitu ya. Ketika elit politik mempertontonkan dua hal itu, mempertontonkan kecerdasan atau mempertontonkan kebodohan, itu akan menular. Sebab apapun bentuk gairah akan menular. Ini sesungguhnya yang kurang baik dari praktek ini. Orang akan bilang, ngapain saya harus mempertimbangkan pilihan saya menyangkut partai politik? Ngapain saya milih harus pikir-pikir dulu? Elitnya aja pindah sesuka hati kok. Coba apa yang terjadi jika semua orang mengatakan begitu? Hancur demokrasi kita. Nah, Prof. Karim, kalau berbicara soal etika, mungkin PDI Perjuangan kan bilang memang tidak ada kontraksi ya setelah Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi sikap secara etikanya Prabowo dan Gerindra harus seperti apa ke PDI Perjuangan setelah deklarasi itu? Ya, sekali lagi ini masalahnya masalah esoterik ya. Masalah esoterik itu masalah yang hanya diketahui oleh mereka yang mengalami. Itu aktor-aktor itu yang akan tahu. Tetapi kita tahu bahwa ini kan hubungan antar partai. Tadi sudah saya jelaskan bahwa berpartai itu artinya memeluk nilai-nilai yang diyakini. Jadi kenapa ada Gerindra, kenapa ada PDIP, kenapa ada Hanura, kenapa ada Nasdem, kenapa ada partai X, Y, Z? Jawabannya karena orang-orang memiliki keyakinan politik yang berbeda dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang preferensi politiknya sama. Jadi kalau misalnya tidak ada kesamaan keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan, tentang tidak ada keyakinan tentang dialah sosok terbaik yang akan mewujudkan kebajikan, itu mereka tidak akan bisa menyatu. Secara teori begitu. Sebab politik, sekali lagi saya katakan, keyakinan iman akademik saya mengatakan bahwa politik ini, pilpres ini bukan soal memaju mundurkan seseorang, tapi politik ini, pilpres ini adalah mekanisme untuk meninggikan mereka yang layak. Sekali lagi, meninggikan mereka yang layak. Itu ajaran yang sudah ditanamkan oleh para pemikir politik abad keempat dan sampai sekarang masih berlaku. Artinya apa? Hanya mereka yang dinilai layak menurut preferensi nilai tertentu yang harus didorong, yang harus dimajukan, dan yang harus ditinggikan derajatnya. Jadi meskipun demokrasi itu memberikan hak yang sama kepada semua orang, tetapi kita tahu kapasitas orang beda-beda gitu loh. Kapasitas berbeda-beda dan nilai kesetaraan ini merupakan satu-satunya berkah demokrasi. Jadi kalau nilai kesetaraan atau politik didasarkan pada silsilah dan golongan darah, apa sebenarnya manfaat demokrasi bagi saya, bagi anak saya, anak Anda begitu. Jadi ketika saya melihat orang-orang mendorong ini, kita akan berpikir, apa sesungguhnya yang membuat dia didorong gitu? Apa benar kapasitas dia? Apa benar kapabilitas dia? Kalau bukan itu jawabannya, di mana kesetaraan? Di mana ruhnya demokrasi itu? Itu sesungguhnya. Baik, artinya memang dampaknya ini sangat berbahaya begitu ya untuk demokrasi kita ke depan, Prof. Tapi kalau kita lihat dari menurut situasi saya ini siapa? masalahnya substantif ya, meskipun laten, meskipun PDIP bisa menahan perasaan, mengendalikan kata-kata, tetapi ini masalah kita semua. Masalah kita semua. Karena apa? Karena ini menyangkut preferensi nilai dan ini menyangkut bagaimana hubungan seseorang dengan partai yang sudah membesarkannya, partai tempat dia mana berlindung. Sebab berpartai itu tidak seperti kita pergi ke restoran, mau beli apa sesuka hati. Tidak. Partai adalah preferensi nilai. Kata kuncinya adalah keberpihakan dan komitmen pada nilai-nilai tertentu. Jadi mirip dengan hubungan rumah tangga dengan perkawinan, tak mudah berganti begitu karena dilandasi oleh keyakinan, oleh akidah, oleh iman tentang nilai yang melandasi cita-cita masyarakat dan negara yang dicita-citakan. Begitu. Jabatan kan hanya alat pihak untuk mana yang akan nilai-nilai diuntungkan dari situasi ini ya, berpartai Prof. juga alat untuk mewujudkan itu gitu. Yang tuker-tuker gitu loh. Baik. Terima kasih pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami dan sudah berbagi bersama kami di Salam damai dari Bandung ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.